Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Bapak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Si Adit sama Gani. Mana Adit sama Gani? Sakit, Pak. Sakit. Oke. Kita melanjutkan pembelajaran kita. Terlebih dulu kita mulai dengan membaca doa. Silakan siapa yang akan memimpin doa? Siap, Prof. Hormat, Prof. Pegang, Prof. Berdoa mulai. Anak-anak Bapak semua masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Apa pelajaran kita minggu kemarin? Ketentuan puasa Ramadan. Masih ingat syarat wajib puasa? Apa syarat wajib puasa? Berakal sehat, balik dewasa, kuat berpuasa. Kemudian rukun puasa, masih ingat rukun puasa? Masih. Apa yang pertama? Satu, niat. Niat. Dua, Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Rukun puasa itu cuma 2. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Kalau yang kemarin adalah ketentuan puasa, sekarang kita masih di materi tentang bulan Ramadan yang indah dengan submateri sholat tarawih, kemudian tadarus Al-Quran. Sekarang coba kita perhatikan tujuan pembelajaran kita. Kalau kemarin kita mempelajari KD-nya adalah 3.10, sekarang nomor KD-nya adalah 3.11. Memahami tata cara sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, setelah mengamati bahan ajar berupa slide per poin. Slide per poin itu maksudnya yang Bapak tampilkan ini, per poin namanya ini. Kemudian ataupun video nantinya yang Bapak tampilkan, anak-anak Bapak mampu menyempurnakan ibadah puasa Ramadannya sebagai implementasi dari rukun Islam. Yang kedua, setelah mengamati bahan ajar berupa slide per poin ataupun video nantinya, anak-anak Bapak mampu menunjukkan sikap sabarnya sebagai implementasi dari pemahaman hikmah puasa. Yang ketiga, setelah mengamati bahan ajar berupa slide per poin atau video nantinya yang akan Bapak tampilkan, anak-anak Bapak mampu menguraikan kebaikan-kebaikan pada bulan Ramadan dengan benar. Kebaikan-kebaikan itu nantinya yaitu kita akan mempelajari sholat tarawih, tadarus Al-Quran, dan memperbanyak sedekah. Kemudian setelah mengamati bahan ajar berupa slide per poin ataupun video nantinya, anak-anak Bapak mampu menunjukkan tata cara sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Sebelum Bapak akan menyampaikan tayangan-tayangan nantinya,
ataupun video nantinya akan Bapak sampaikan. Bapak ingin tahu dulu pengetahuan awal anak-anak Bapak. Coba jawab pertanyaan depan ini. Sholat tarawih dilaksanakan pada bulan Ramadan. Kan ada pilihannya tuh. Ada Zulhijjah puasa. Yang tepatnya itu adalah bulan Ramadan. Pertanyaan yang kedua. Bulan suci Ramadan menjadi bulan yang paling dinanti dan dirindukan oleh muslim seluruh dunia. Begitupun di Indonesia. Di antara kebaikan yang dilakukan pada bulan Ramadan adalah kecuali. Yang kecualinya adalah memperluas. Kita akan menggali, mencari informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholat tarawih, kemudian tadarus Al-Quran. Nanti anak-anak Bapak akan dibagi menjadi beberapa kelompok karena ada di antara kita yang sakit, jadi kita bentuk nanti menjadi 3 kelompok. Nah, nanti akan mencari kemudian menyampaikan di hadapan teman-temannya, kemudian silakan bertanya atau menanggapi kelompok yang lainnya. Kita akan ice breaking naik ke puncak gunung. Coba berdiri semua. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Bapak akan menampilkan tayangan video berikut ini yang berkaitan dengan materi kita, sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Iya, kenapa kek? Kamu mau tarawih kan Cu? Iya, mau kek. Kakek ikut ke Cu, tarawih bareng. Alhamdulillah, tumben kakek ngajakin tarawih. Ya udah, yuk berangkat kek. Ayo Cu. Kek, ayo tarawih bareng lagi kek. Enggak dulu Cu. Loh, kemarin ngajakin duluan, kok sekarang enggak sih kek? Kakek udah dapat channel yang bagus kemarin Cu. Astagfirullah, pantesan kemarin ngajakin tarawih. Jadi kemarin kakek nyusul orang pas tarawih. Nggak boleh gitu kek. Buat lebaran Cu. Kek, nggak boleh. Astagfirullah kek. Itu video yang pertama. Sekarang coba perhatikan video yang keduanya. Kalau minat kita pergi terawih semata-mata kerana iman dan mengharapkan ganjaran dan keredaan dari Allah, maka diampuni dosa. Itu yang satu. Nah, itu kan ada 2 video yang Bapak tampilkan. Yang pertama, video yang pertama menceritakan tentang apa? Orang, ya, tentang sholat tarawih. Tujuannya pergi sholat tarawih itu untuk tujuannya apa? Itu mengambil sendal orang. Mengambil sandal orang yang di masjid. Itu tujuannya. Kemudian yang kedua videonya, si Mael, tujuannya untuk pergi makan-makan. Esarnya, untuk pergi makan-makan ke surau atau masjid. Kemudian ada yang menjelaskan tadi neneknya dalam video tadi, kalau kita sholat tarawih atau mendirikan bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dengan syarat penuh keimanan dan kesabaran. Tadi kita sudah menyaksikan videonya, sekarang coba perhatikan tentang apa saja kebaikan di bulan Ramadan itu. Ya, yang telah Bapak sampaikan tadi yaitu tentang tadarus Al-Quran yang pertama kali dulu. Kemudian apa artinya tadarus itu? Berasal dari bahasa Arab darasa, yang artinya mempelajari. Asal katanya adalah darasa. Darasa itu berarti mempelajari.
Kalau kita gabungkan, maka tadarus Al-Quran berarti kita mempelajari makna-makna, kemudian menelaah, meneliti, serta mempelajari hal-hal yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Kalau sekarang anak-anak bapak melakukan tadarus Al-Quran, datang ke surau, membaca, kemudian teman yang lainnya menyimak, dibaca juga apanya artinya atau maknanya supaya menambah pengetahuan kita. Ketika kita bertadarus, ini adalah ketentuannya atau adab-adab kita ketika bertadarus. Coba baca pertama. Ketika akan membaca Al-Quran hendaklah berwudu terlebih dahulu. Jadi kita berwudu. Kalau kita mau baca Al-Quran, kita hendaknya berwudu. Misalnya kita akan melaksanakan sholat tarawih, kan mau tadarus. Jadi kita berwudu dulu, kemudian tadarus baca Al-Quran. Kemudian apa yang keduanya? Coba baca bersama. Mengawali tadarus dengan membaca ta'awuz. Ta'awuz ini apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu bacanya. Coba baca. Kemudian yang ketiga, bertadarus di tempat yang bersih dan suci dari najis. Berbusana bersih, rapi dan menutup aurat. Kemudian sholat tarwih. Pengertian sholat tarwih diambil dari bahasa Arab tarwihah. Itu jamaknya tarwihatun. Berarti saat untuk beristirahat. Pada masa Nabi, sholat tarawih disebut dengan sholat malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu barang siapa yang sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, ini yang disampaikan dalam video tadi. Kalau orang yang melaksanakan sholat tarawih karena iman dan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Kemudian kita perhatikan jumlah rakaat sholat tarawih itu yang kita laksanakan di tempat kita itu ada dua macam. Ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Kalau 8 rakaat ditambah witir menjadi 11 rakaat. Kemudian 20 rakaat ditambah witir menjadi 23 rakaat. Itu pengetahuan kita tentang sholat tarawih, kemudian tadarus Al-Quran. Dan tentunya hal ini kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya di bulan Ramadan, kalau kita bertadarus itu bisa juga kita laksanakan di hari-hari yang lain selain bulan Ramadan untuk menambah pahala kita kepada Allah. Sekarang anak-anak bapak kita bagi menjadi 3 kelompok untuk menggali sholat tarawih, tadarus Al-Quran, memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Silakan dibagi kelompoknya, susun bangkunya. Bagaimana anak-anak bapak, sudah selesai untuk diskusi kelompoknya? Nah, baik. Sekarang kita akan menampilkan masing-masing kelompok ke depan untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 1 terlebih dulu. Nah, silakan. Rakaat sholat tarawih ada 2 macam. 1 8 rakaat ditambah witir, 2 dan 20 rakaat tambah witir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2 lagi. Waalaikumsalam.
Masing-masing kelompok tadi kan sudah menyampaikan ke depan hasil diskusinya. Sekarang silakan kalau ada yang mau menanggapi atau bertanya. Silakan. Manfaat tadarus. Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan Caca. Menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Lalu apa lagi? Membaca Al-Quran dengan tajwidnya. Apa lagi? Ada lagi? Itu dia manfaat tadarus. Sekarang coba kita simpulkan bersama-sama materi yang telah kita sampaikan pada pagi hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang tadarus. Apa arti tadarus? Arti tadarus apa? Berasal dari kata apa tadi? Berasal dari bahasa Arab. Yang bunyi bahasanya apa? Darasa. Darasa. Apa arti darasa itu? Mempelajari. Kemudian juga mengetahui tentang manfaat tadarus. Apa tadi manfaat tadarus yang tadi antaranya? Menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Apa lagi? Memperlancar membaca Al-Quran. Apa lagi? Terlatih membaca, bisa menambah hafalan. Bagaimana perasaan anak Bapak setelah mempelajari ini? Senang. Apa lagi? Bahagia, nyaman, gembira. Nah, anak-anak Bapak semua, sekarang kita ke tes yang berkaitan dengan tadarus dan sholat tarawih. Baik, anak-anak Bapak semua, tadi kita sudah melakukan rangkaian kegiatan pembelajaran sampai terakhirnya adalah postes. Dan untuk yang akan datang, pertemuan berikutnya kita mempelajari tentang Rasul Idolaku. Silahkan di rumah dibaca-baca pelajarannya untuk persiapan pertemuan berikutnya. Dan kita tutup pelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin.